Untuk bagian tengah donat, ini setelah kita goreng dia empuk juga, bisa kita buat sate donat ya. Nah, untuk donat sendiri bisa kita beri topping. Untuk toppingnya terserah teman-teman, mungkin ada kesediaan banyak topping di rumah, bisa pakai aja. Kalau saya pakai topping glaze strawberry, glaze susu, sama glaze green tea. Biar nggak polosan seperti ini, bagian atasnya saya beri trimit atau biasa orang bilang sprinkle. Ada meses juga. Kalau tidak ada meses bisa diganti dengan keju. Nah, untuk bagian satunya lagi saya beri dengan coklat choco chip warna-warni biar lebih cakep. Untuk satu resep ini kita mendapatkan 20 pieces donat. Untuk ukurannya sendiri dia besar-besar. Bagian dalamnya pun sangat empuk, padahal kita buatnya asal-asal. Pertama kita rebus 200 gram kentang, selanjutnya setelah matang kita kupas. Lalu akan kita haluskan, kalau mau lebih halus bisa menggunakan saringan. Jika sudah halus, selanjutnya bisa kita sisihkan, lalu akan kita bikin biang 1 sendok makan vermipan, 2 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita masukkan setengah bagian susu cair dari 250 ml. Lalu diaduk-aduk hingga gula dan vermipannya larut ya teman-teman. Jangan lupa ditutup. Nah, kembali ke kentang, ini sudah halus. Selanjutnya bisa kita masukkan 500 gram tepung terigu. Saya campur protein tinggi dan protein sedang. Lalu kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Nah, setelah itu kita masukkan setengah bagian sisa susu. Lalu kita aduk-aduk kembali. Ini aduknya asal aja hingga tercampur rata. Kalau teman-teman mau lebih simple bisa menggunakan mixer. Tapi saya aduknya ngasal aja pakai tangan. Selanjutnya biang yang sudah kita diamkan tadi bisa kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua cairannya tercampur dengan tepung kering ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masukkan sejumput garam. Aduk-aduk sebentar. Nah, donat kali ini memang kita buatnya dengan cara asal aja, tapi untuk hasil akhirnya insya Allah sangat bagus dan empuk ya teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan 1 sendok makan margarin. Selanjutnya akan kita aduk kembali hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Nah, ini sudah setengah kalis karena kita buatnya pakai tangan. Dia tidak sekalis dengan kita mixer ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita diamkan selama 5 menit. Nah, ini setelah 5 menit sudah agak mengembang. Bisa kita tonjok-tonjok seperti ini agar udaranya keluar. Nah, jika sudah, selanjutnya kita taburi alas kerja dengan tepung. Tujuannya supaya tidak lengket. Lalu akan kita keluarkan adonan. Nah, sekarang akan kita aduk-aduk lagi. Ini ngaduknya pun asal-asal aja. Pokoknya hingga tepung yang dialas kerja tercampur dengan adonan dan adonannya tidak terlalu lengket lagi. Ini pokoknya tekniknya benar-benar kita aduk asal-asal aja. Untuk pembagian adonannya terserah teman-teman mau dibagi berapa aja. Nah, setelah kita bagi-bagi, selanjutnya kita padatkan lalu kita rounding sebentar agar udara bagian dalamnya tidak terperangkap di dalam ya teman-teman. Jadi hasilnya nanti tidak kopong, hasilnya padat dan empuk ya teman-teman. Nah, jangan ragu, lihat cara pembuatan kita memang asal-asal aja, tapi hasilnya nanti akan lembut karena kita mengandalkan teknik proofing yang pas. Jadi ketika adonannya mengembang saat kita goreng, nanti hasilnya akan tetap lembut. Untuk donat kali ini siapa aja bisa membuatnya. Misalnya adik-adik ingin membuat camilan, ini cocok sekali karena bahan-bahan yang kita gunakan
adalah bahan sederhana dan cara pembuatannya pun tidak pakai alat macam-macam. Yang penting kita mengandalkan teknik proofing dan pencampuran bahan yang pas. Nah, selanjutnya akan kita tata adonannya hingga rapi. Kalau yang OCD tidak cocok nonton ini karena akan pusing lihat amburadornya. Karena kita menyusunnya ya teman-teman. Jadi yang OCD bisa skip aja. Nah, setelah kita bulat-bulatkan seperti ini, selanjutnya bisa kita fermentasi atau kita proofing 20 menit. Nah, setelah 20 menit kita proofing, selanjutnya pada bagian atas bisa kita beri dengan tepung. Tujuannya supaya tidak lengket. Ambil satu adonan lalu kita simpan di atas kertas yang khusus donat seperti ini. Lalu kita tekan pakai penekan donat. Jika tidak ada, bisa menggunakan bagian bawah sloki. Tujuan kita tekan supaya udara yang terperangkap di adonan bisa keluar. Karena kalau masih ada udaranya ketika kita goreng nanti, bagian dalamnya akan kopong ya teman-teman. Nah, jika semuanya sudah selesai kita tekan atau kita pipihkan, selanjutnya kita lubangi. Ini saya pakai alat untuk melubangi bagian tengah donat. Dia satu paket dengan alat penekannya ya. Nah, jika sudah, selanjutnya bisa kita panaskan minyak. Untuk apinya bisa pakai api kecil aja, yang pasti minyaknya sudah panas. Oh ya, untuk melubanginya jika tidak ada pelubang donat seperti punya saya, teman-teman bisa menggunakan spuit atau sedotan boba ya. Nah, selanjutnya donat yang sudah kita goreng jangan dibolak-balik dulu. Tunggu bagian bawahnya kecoklatan baru kita balik. Karena menggoreng donat cukup satu balik aja. Kalau beruntung dan caranya benar, teman-teman bisa mendapatkan wiring. Itu tandanya donat berhasil kalis dan berhasil ketika kita goreng. Nah, setelah bagian bawahnya kekuningan, kita bisa balik. Saya membaliknya pakai bambu cilok. Lalu akan lanjut kita goreng hingga kecoklatan pada bagian satu sisinya ini. Jika kedua sisinya sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Jangan lupa ditiriskan ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini contoh sudah kita goreng semuanya. Kalau teman-teman penasaran bagian dalamnya seperti apa, yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini kelihatan ya, seratnya halus. Bagian dalamnya kelihatan lembut dan tidak seret ya teman-teman, padahal kita mengaduknya secara asal-asalan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.